Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Caroline menerima keripik tempe pemberian Keanu dengan senang hati. Hal itu rupanya membuat hati Arnold terbakar api cemburu. Setelah Keanu kembali ke tokonya, Arnold kembali mendekati Caroline dan merepotkan wanita itu dengan beberapa permintaan tentang pakaian yang ada di toko itu. Mau cari yang bagaimana lagi, Pak Arnold? Di sini stoknya memang terbatas. Ya maklum, toko kami juga baru buka, kata Caroline yang sudah tidak sabar ingin mengusir Arnold karena sejak tadi terus mondar-mandir di tokonya. Yang cocok buat oleh-oleh juga ya. Saya mau ketemu klien, tapi kurang tahu mana yang cocok, balas Arnold dengan senyum tengil yang justru membuat Caroline mengulas senyum kecut. Sudah hampir 1 jam Caroline melayani Arnold, tapi laki-laki itu tak jua mengakhiri belanjanya. Jelas dia betah berlama-lama karena setelah sekian lama akhirnya punya waktu untuk bisa mendekati wanita yang dicintainya. Ini juga cocok sepertinya, kata Caroline sembari menyodorkan sebuah kemeja batik pada Arnold. Boleh juga, Arnold mengangguk. Kemudian Caroline segera mengajak laki-laki itu untuk membayar di kasir. Sayangnya Arnold tak juga pergi. Dia malah mengajak ngobrol Mama Caroline yang kebetulan sedang bersantai. Sedangkan Caroline sudah mulai gondok tapi tetap tersenyum ramah. Ini manusia kenapa menyebalkan sekali ya? Harusnya kalau nggak bisa apa-apa sendiri kan ajak istrinya. Ini malah sengaja banget lama-lama di sini. Apa dia mau godain aku? Bandit banget kalau memang iya, batin Caroline dengan dongkol. Kenapa rasanya nggak asing ya sama kata-kata bandit? Nemu dari mana sih ini otak? Ucap Caroline masih di dalam hatinya. Pak Arnold sendirian, sapa Mama Caroline. Laki-laki tampan dengan potongan rambut belah samping yang memperlihatkan jidat mulusnya itu tersenyum ramah. Iya tante, kebetulan ada kerjaan. Karena bosan di hotel, saya jalan-jalan sendiri. Taunya ketemu tante dan Caroline di sini, balasnya yang so akrab. Mama Caroline mengangkat alis merasa aneh dengan sikap Arnold yang so akrab. Padahal hubungan mereka hanya sebatas rasa tanggung jawab Arnold saja atas kecelakaan yang menimpa putrinya dan istri laki-laki itu. Istrinya nggak diajak? Tanya Mama Caroline. Arnold menunduk dan diam sejenak sebelum akhirnya kembali mengangkat wajah dan menjawab. Kami sedang mengajukan gugatan perceraian. Jodoh kami sudah usai. Hening. Caroline dan mamanya tampak canggung untuk melanjutkan obrolan. Sampai akhirnya Arnold menyadari itu dan kembali buka suara. Kami memang tidak pernah bahagia dengan pernikahan kami. Meski sudah mencoba, tapi selalu gagal. Karena kami menikah bukan atas dasar cinta. Caroline dan mamanya saling melirik. Tiba-tiba Caroline teringat beberapa hari lalu mamanya berceloteh ingin Caroline segera membuka hati dan menggambarkan menantu idaman seperti Arnold. Sekarang setelah tahu Arnold akan bercerai, mungkin saja mamanya akan punya ide gila untuk menjodohkan putrinya dengan seorang duda. Aku ke tempatnya Keanu dulu, Mah. Arnold, maaf ya, aku belum kasih uang buat keripiknya. Pamit Caroline mencari alasan untuk melarikan diri. Kamu belum coba ikan rasa tempe? Itu nggak kalah enak sama keripik tempe, sahut Arnold berkomentar. Caroline hanya tersenyum kaku dan segera melarikan diri. Meski awalnya dia menganggap Arnold bodoh karena ikan rasa tempe, tapi pikiran itu malah menghantuinya dan membuat ingatan muncul di kepalanya.
Apa aku pernah bikin ikan dari tempe? Kenapa sekarang di kepalaku muncul makanan aneh itu? Dion saat ini sedang mengantarkan Mazaya untuk melihat rumah baru yang disiapkan oleh Arnold, karena Mazaya dan Arnold masih dalam proses cerai dan belum ada keputusan pengadilan. Artinya, Mazaya masih istri dari bos Dion yang harus dia perlakukan sebagaimana mestinya. Rumah ini terlalu bagus, kenapa dia kasih rumah semewah ini? Tanya Mazaya saat memasuki rumah yang dibelikan khusus oleh Arnold. Dion sedikit tersenyum, lalu setelah diam cukup lama, laki-laki itu pun menjawab. Tuan Arnold sebenarnya merasa bertanggung jawab dengan Nyonya, apalagi ayah Nyonya Mazaya meninggal karena Tuan Arnold. Hanya saja Tuan Arnold sangat sulit mengungkapkan perasaannya itu. Mohon Nyonya Mazaya memaklumi. Mazaya tahu Arnold dulu cukup baik padanya, tapi setelah memutuskan untuk menerima perjodohan dari kakek, laki-laki itu mulai berubah. Apa dia sudah ke Amerika? Tanya Mazaya dengan senyum yang kini kembali menghiasi wajahnya. Dia tak lagi menunduk dengan Dion ataupun Arnold. Iya, Tuan Arnold ke Amerika, tapi bukan untuk menemui wanita itu. Ada masalah yang jauh lebih penting. Aku harap dia bisa bersatu dengan cinta sejatinya. Apapun masalahnya, cinta sejati tahu jalan mana yang harus dilalui untuk kembali pulang. Nyonya sendiri bagaimana? Apa hubungan Nyonya dan Daryl berjalan lancar? Mazaya dan Daryl sudah saling terbuka satu sama lain. Sambil menunggu surat putusan pengadilan, keduanya sepakat untuk saling mencoba melanjutkan kisah asmara mereka yang sempat terputus. Meskipun Mazaya seorang janda, tapi Daryl yang sejak dulu mencintai Mazaya apa adanya, sama sekali tidak merasa keberatan apapun status wanita itu sekarang. Aku sama Daryl sedang mencoba hubungan baru. Kalau jodoh memang tidak akan kemana kan? Mazaya tersenyum malu saat menceritakan kisah asmaranya dengan Daryl pada Dion. Tugas Dion sekarang sudah selesai. Laki-laki itu masih harus mengurus urusan Arnold yang lain, terutama mengendalikan beberapa pemilik saham yang hendak bergabung dengan para pemberontak. Sementara itu, Arnold masih berupaya mendekati Mama Caroline agar jalannya untuk mendapatkan cinta putrinya bisa berjalan mulus tanpa hambatan. Apalagi sekarang sudah ada saingan baru untuk Arnold mendekati Caroline. Tante, keadaan Caroline bagaimana? Apa tidak ada keanehan yang ditunjukkan Caroline usai sadar dari koma? Tanya Arnold dengan wajah serius. Sepertinya laki-laki itu ingin mengambil langkah awal dengan mendekati mamanya Caroline, walaupun proses perceraiannya dengan Mazaya masih berlangsung. Mama Caroline mulai menangkap gelagat aneh dari laki-laki yang mencoba mendekati putrinya. Sebagai seorang ibu, jelas saja Mama Caroline tahu perilaku seorang laki-laki pada wanita yang disukainya. Dan beliau menemukan itu pada sikap Arnold, yang sejak tadi sibuk mencari perhatian Caroline. Carol baik-baik saja kok. Tante boleh tanya sesuatu? Arnold mengangkat wajah dan memperhatikan raut wajah ibu Carol dengan seksama. Sepertinya wanita itu ingin menanyakan sesuatu yang serius. Tentu, mau tanya apa Tante? Mama Caroline tersenyum canggung, tapi rasa penasarannya sudah mengalahkan segalanya. Kamu kenal Caroline sudah lama kan? Apa kamu itu cowok yang dulu sering diam-diam ngikutin Caroline, bahkan saat Carol pulang malam? Pertanyaan yang dilontarkan oleh wanita yang melahirkan Caroline itu sontak saja membuat Arnold tak bisa langsung menjawab. Dia memang pernah melakukan hal itu.
dulu sebelum dia pergi ke luar negeri. Tapi yang jadi pertanyaan, dari mana Mama Caroline mengetahui hal itu? Mama Caroline bisa menebak dari perubahan sikap wajah Arnold. Tante salah tebak ya? Iya Tante, dulu waktu kuliah saya memang sempat suka sama Caroline. Arnold akhirnya punya kesempatan untuk menceritakan kisah cintanya yang belum pernah tersampaikan pada Caroline. Dia juga menceritakan kecelakaan yang akhirnya membuat dirinya dan Mazaya menjalani pernikahan tanpa cinta. Dari cerita singkat Arnold, Mama Caroline jadi mengerti apa yang terjadi. Dia juga bersedia membantu Arnold untuk mendekati Caroline, tapi dengan syarat laki-laki itu harus mendapatkan surat putusan perceraian dengan Mazaya baru boleh mendekati Caroline. Sebelum kembali ke hotel untuk melanjutkan negosiasi besok, Arnold menemui Caroline yang saat ini berada di toko milik Keanu. Laki-laki itu semakin bersemangat mendekati Caroline saat melihat kedekatan gadis pujaannya itu dengan Keanu. "Oh, ini toh serba barang-barang dan makanan khas Indonesia?" tanya Arnold yang langsung menghampiri Caroline. "Iya Tuan, ada yang bisa kami bantu?" sambut Keanu dengan ramah. Di sini ada corong nggak?" tanya Arnold yang tiba-tiba teringat dengan cara memasak Caroline saat masih berada di tubuh Mazaya. Wanita itu lalu menyebut keahliannya itu berkat sebuah benda bernama corong kuning yang selalu menjadi andalannya. Keanu dan Caroline saling berpandangan. Rupanya kedua orang itu memikirkan hal yang sama. Untuk apa di Amerika ini seorang laki-laki membutuhkan corong? Namun karena toko milik Keanu itu terbilang lengkap, laki-laki itu pun meminta Arnold untuk menunggu dan segera mengambilnya. "Mau jualan es dawet di sini?" tanya Caroline berusaha tersenyum ramah, meski nada bicaranya terdengar jelas tengah menghina Arnold. "Mau bikin ikan rasa tempe?" jawab Arnold dengan santai, juga dengan senyum dan kedipan mata yang membuat Caroline mengernyitkan kening. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sebuah corong berwarna merah yang sebenarnya beda warna dengan rahasia Caroline, Arnold pun pergi dari tempat itu. "Keanu, kamu pernah dengar nggak? Ada orang masak ikan rasa tempe?" tanya Caroline yang mendadak kesal sekaligus penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Arnold.